Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah Masjid Al-Furqan yang insyaallah muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari ini kita masih diberikan berupa kenikmatan, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada malam hari ini dalam rangka menghadiri memperingati hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan setiap langkah kita pada malam hari ini tergolong dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terbaik tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam ajarannya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini kelak di yaumul akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ustadz Supriyanto. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram الذي باركنا حوله
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك. Februari 2024. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu guru-guru kami dan para undangan pada malam hari ini sudah hadir. Bapak Ketua RW 14 atau yang mewakili, Ketua RW 13, Ketua RW 15 dan Ketua RW 14 Jakastia, dan juga sejawat kami dari At-Taqwa, DKM At-Taqwa dan DKM Asobirin. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin dari kami tidak banyak yang disampaikan, bahwa malam hari ini adalah puncak dari kegiatan kita yang sudah kita laksanakan tadi pagi dengan jalan sehat keluarga, dan malam hari ini kita tutup dengan pengajian atau taklim dari penceramah kita Dr. Haji Salimin Dani LCMA. Mudah-mudahan dengan pencerahan yang akan diberikan oleh Pak Ustadz kita pada malam hari ini akan menambah keimanan dan ketakwaan dan kesulitan kita di dalam jamaah Masjid Al-Furqan ini. Yang berikutnya ingin kami sampaikan permohonan maaf bila mana di dalam pelaksanaan acara Isra Mi'raj ini yang bertepatan dengan
tahun atau kegiatan pertama yang dilakukan oleh pengurus baru yang baru saja dilantik tanggal 20 Januari kemarin. Tentu ada kekurangan di sana sini, oleh sebab itu atas nama pengurus dan panitia pelaksana pada hari ini, mulai dari kegiatan pagi tadi, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikian sambutan singkat kami. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kekompakan kita dalam meramaikan rumah Allah ini akan terus berlanjut untuk di masa-masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Yang sangat kita hormati dan kita cintai Ketua Yayasan beserta jajarannya, Pak Amrius, ini alhamdulillah baru saja kita melakukan perubahannya, pergantian. Kemarin Pak Amrijal, dan mudah-mudahan Masjid Al-Furqan ini selalu makmur dan yayasannya terus berkembang dan Allah meridhoi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, malam ini malam yang sangat istimewa. Ini sudah malam ke-27 Rajab. Berarti sudah tidak lama lagi, kira-kira ya 30 hari lagi kita sudah masuk bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'bani wa balikna ya Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami semuanya di bulan Rajab dan juga nanti di bulan Sya'ban. Semoga Kau sampaikan umur kami semuanya masuk di bulan suci Ramadan. Itulah harapan kita. Dan malam ini kita memperingati Isra dan Mi'raj. Jadi ada dua kejadian, Isra wal Mi'raj. Isra itu perjalanan Rasulullah SAW dengan penuh mujizat yang Allah berikan dari Mekah ke Masjidil Haram. Dan biasanya Rasulullah itu menerima wahyu melalui Jibril. Tapi ketika surat Al-Isra ini turun, langsung Allah itu menyampaikan perintah kepadanya untuk melakukan perjalanan ini, dan Allah mengirim kendaraan bersama Jibril yang dinamakan Buraq. Al-Buraqu bainal bigol wal hisan. Buraq itu antara keledai besarnya dengan kuda tengah-tengah, yang sekali melangkah dalam hadis Bukhari Muslim, Bapak Ibu sekalian, maka bisa melewati Gunung Tursina. Jadi satu kali langkahnya melewati Gunung Tursina yang tingginya itu luar biasa, yang ada di dekat Rafah atau Gaza, di daerah kekuasaan Mesir. Dan sebelum Nabi ini sampai ke Masjid Al-Aqsa, dalam buku Fathul Bari diceritakan bahwa Rasulullah SAW itu berkeliling dulu, dibawa ke Yathrib,
Yasrib itu Madinah. Artinya alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, negeri yang diberikan keberkahan itu selain Makkah yang ada Masjidil Haram, Yasrib, dan juga ya sekarang itu yang kita kenal dengan Yerusalem. Wilayahnya, perjalanannya Rasulullah SAW itu dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Tursina. Tursina itu meliputi, mencakup sekarang Gaza. Nah, kalau kita bicara Gaza, ini negeri yang diberikan keberkahan sampai ke Baitul Maqdis. Maka dari sinilah Pak, lahir para waliullah. Siapa itu waliullah? Waliullah itu kalau kita baca di dalam surat Yunus ayat 62, Inna awliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun walladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wal yaumil akhirah. Waliullah itu adalah orang yang hidupnya tidak punya rasa takut dengan siapapun juga, dan mereka pun tidak pernah sedih dalam menghadapi kehidupan. Sekalipun hartanya habis, anaknya pun diambil oleh Allah, ketika mendapatkan ujian mereka tetap tegar. Kenapa? Walladzina amanu, inilah orang yang beriman, wahum yattaqun, dan mereka benar-benar orang yang bertakwa kepada Allah. Dan kehidupan para waliullah yang ada di antara Mekah, Yasrib, Tursina, dan sampai ke Baitul Maqdis, ini orang yang dijanjikan di dunia akan diberikan kebahagiaan, dan di akhirat mereka semua akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Amin. Tinggal kita ini menunggu. Kenapa? Ini janji Allah. Surat Yunus ayat 62. Sesuai dengan Allah tegaskan dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minal masjidil haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Yang perlu kita camkan di situ adalah kata ila. Ila itu meliputi tadi daerah yang dilewati. Tadi saya ulangi, Mekah, Yasrib, Baitul Sinai, dan Baitul Maqdis. Adapun tadi saya katakan, inilah tempat yang tidak disangsikan lagi, kata Imam Ghazali, tempat tinggalnya para waliullah. Mekah, Madinah, Sinai, dan Baitul Maqdis. Bapak baca lagi dalam tafsir Ibnu Katsir penjelasan mengenai tentang ayat Yunus 62, 63, 64 ini. Ini kalau kita bicara manusia-manusianya. Kapan Isra dan Mi'raj itu terjadi? Pada tahun ke-8 kenabian, sebelum Nabi hijrah. Tepatnya tanggal 27 Rajab. Ya, kalau kita 2024 jatuh pada malam 27, berarti malam Kamis kemarin. Kenapa Nabi memperjalankan atau mengisrakan Rasulullah SAW? Kenapa alasan Allah ini? Ini adalah mujizat dalam rangka Allah ingin menghibur Nabi. Pada tahun ke-8 itu dikenal, kalau Bapak baca umpamanya Syiratun Nabawiyah, Nurul Yakin, kitab Nurul Yakin itu diajarkan di PGA dulu, di pesantren-pesantren kelas 2, kelas 3 itu pelajaran Nurul Yakin.
Pada tahun ke-8 itu adalah Nabi memasuki namanya Amul Hazn, tahun penuh kesedihan, di mana istri beliau meninggal. Habis istri beliau meninggal, paman Nabi yang bernama Abu Thalib, ayahnya Ali, meninggal. Maka habislah sudah orang yang dipandang oleh kaum musyrikin Mekah. Jadi tahun ke-8 ini ya tahun bulan-bulanan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada bulan kelahiran Nabi itu, ya kita tahu Rabiul Awal tanggal 7. Kaum musyrikin Mekah itu kalau Bapak pergi haji, pergi umrah ya, Bapak kan masuk tuh ke pintu yang dimana pintu paling dekat dengan Ka'bah. Kalau kita berada di pintu itu Ka'bah kelihatan. Kalau dulu namanya Babul Bilal. Kita ke arah lagi kanan ada rumah Umar. Berikutnya kita mengarah lagi ke arah rumah kakek Nabi itu. Habis rumah Umar itu rumah Abu Thalib, tempat Nabi tinggal. Pada waktu remaja, tapi sudah dewasa Nabi pindah ke rumah ayahnya. Nah, antara rumah Umar ini dengan rumah Abu Jahal ini Pak, ada namanya Darun Nadwa. Darul itu rumah, An-Nadwa itu ya tempat rapatnya orang-orang kaum musyrikin Mekah. Kalau Nabi punya namanya Darul Arqam, tempat Nabi berkumpul. Rumah Nabi itu dinamakan Darul Arqam. Pada malam tanggal 7 itu Ali mendengar bahwa kaum musyrikin Mekah rapat yang dipimpin oleh orang yang datang layaknya seperti pembesar, padahal dia, kata Ajurjani mengatakan itu iblis. Iblis menyerupai seorang ulama, menanyakan apa yang akan kau lakukan setelah orang yang terpandang dan yang kau segani, yang suka melindungi Muhammad setelah sudah tiada ini. Satu menyatakan, kata Abu Sufyan, aku akan membunuhnya. Iblis mengatakan, kalau kau bunuh, apakah kau siap Abu Jahal menjadi rivalmu, Abu Lahab menjadi rivalmu? Terdiam dia. Kenapa? Karena kalau di zaman sebelum Islam itu ada satu suku yang terpandang, anak terpandang itu dibunuh, maka harus dilaksanakan kisos. Kata iblis, kalau hukum kisos ditegakkan, kamu akan diperangi, dan Abu Lahab pun akan mengkisos kamu. Ditanya lagi, Abu Lahab, apakah kau setuju? Apakah kau pasti akan kisos? Aku akan kisos dia kalau membunuh keponakanku. Kalau aku enggak mengkisosnya, apa kata Bani Hashim? Karena akulah pembesarnya, pasti aku dituntut mengkisos siapapun yang membunuh Muhammad, walaupun kita memusuhinya. Lalu kata iblis, apa yang kau inginkan? Kalau kau ingin membunuh keponakanku, bunuhlah, bagaimana kau terlepas dari hukum? Maka ditanyalah, didesaklah Abu Lahab itu, apa yang akan kau lakukan kalau sekiranya semua menyerahkan kamu? Aku akan mengumpulkan dan mencari 70 pemuda yang brutal, dan kubelikan dia pedang yang tajam, yang punya keberanian untuk menusuk dada Muhammad itu secara bersama-sama dalam waktu yang sama.
Maksudnya itu nggak akan terjadi kisos, karena terjadi pengeroyokan. Siapa yang mau dikisos? Oh, kata iblis, inilah yang masuk akal untuk menghindar dari hukum kisos. Maka bersegeralah. Dalam malam itu juga Abu Lahab mendapati dan sudah mengumpulkan sebelumnya pemuda-pemuda yang siap membunuh Rasulullah SAW. Akhirnya sudahlah, mereka sebelum Rasulullah itu masuk ke masjid, mereka tunggu di masjid itu. Begitu mereka itu tunggu lama, padahal ini ada beberapa pendapat, sudah kalau hendak kita tusuk di jalan, biarlah mereka masuk ke dalam lubang, kita gali aja lubang, lebih manusiawi. Yang menunggu lubang itu jatuh ke dalam lubang. Coba bayangkan, Pak. Akhirnya ditanya, kemana Muhammad gak datang? Bagaimana dia mau datang ke masjid? Aku tercebur, aku minta tolong, dia tolongin. Lalu kenapa kau tak bunuh? Gimana aku membunuh orang yang sudah menyelamatkan aku? Tetapi ini terus menjadi diskusi. Setiap orang yang mencoba menghalangi Rasulullah SAW untuk datang ke masjid, ada jalannya, Pak. Itulah bahwa keselamatan itu bukan milik manusia, tapi hanya Allah. Satu. Akhirnya sudahlah, kata Ali, ini enggak baik, sebaiknya sudahlah kita hijrah saja. Kemana? Apakah kita harus ke Madinah? Kota ini siapa yang mendakwakan? Dan kita pulanglah ke Bani Sakif, keluarga ibumu. Nah, Bani Sakif itu adalah orang-orang Taif. Maka Nabi pergilah ke Taif. Mendengar Rasulullah akan hijrah ke Taif, maka Abu Sufyan pun dengan teman-teman sibuk memprovokasi orang Taif. Sampai di Taif, maka Nabi dilempari batu. Ada yang mau ingin jatuhkan batu, Pak. Dari gunung itu ketika Rasulullah terliwat, mati, ditahan oleh Jibril. Dan sampai sekarang itu ada namanya Kuk, Masjid Kuk. Itulah masjid yang dimana batu ditahan oleh Jibril sampai sekarang. Kan itu ada kalau Bapak ke Taif. Ya, pendek kata, Nabi sudah terluka, pulanglah, Pak. Akhirnya ke Mekah lagi, ternyata orang Taif tidak menerimanya. Sampai di Mekah, rumah Nabi sudah dikuasai. Akhirnya Nabi tidak masuk ke rumahnya, lalu Nabi berziarah ke kubur kakeknya. Habis dari kubur kakeknya, istrinya, ya, pamannya Abu Thalib di Ma'la. Jadi kalau kita pergi ke Ma'la itu kuburan dibagi 3. Dari atas itu yang di pagar putih itu kuburan jahiliyah. Disitulah kakek Nabi ada. Terus turun ke bawah, di situ ada kuburan Imam Malik, ya. Dan juga di situ banyak para ulama yang sekarang di blok situ juga paling depan ada Kiai Maimun. Itu kuburan sudah Islam, tapi sudah lama. Nah, sedangkan dari jalan penengah jalan kemari itu yang ada kubur di situ, diantaranya adalah ada seorang ulama kita yang sangat berkarismatik, yang pada waktu penggusuran atau pelebaran jalan ternyata didapati mayat itu utuh, rambutnya memanjang, kukunya pun masih memanjang, semua seperti orang layaknya, Pak, baru meninggal. Siapa dia? Kiai Nawawi Al-Bantani. Beliau meninggal tahun berapa? 40-an. Tapi didapati mayatnya sampai akhirnya nggak jadi penggusuran itu. Jalan itu dibelokkan ke arah kiri kalau kita dari Mekah itu mau jalan, ya. Nah, itu kuburan sudah lama. Kuburan lama, dari situlah maka Nabi berdiri di antara Masjid Al-Jundi yang Bapak kenal sekarang itu ada Masjid Jin. Ada pohon besar.
Yang sekarang juga di depan kuburan Ma'la itu Bapak lihat Masjid Jundi, sebelah kirinya masih ada pohon. Nah, Nabi tertidur di situ, Pak. Saking capeknya jalan, karena itu 47 kilo. Yang kalau Bapak pergi ke Turki, ke Taif, Bapak harus naik ke Tagantung. Itu ada namanya At-Tariqu ila Mekah, jalan menuju Mekah. Yang simple. Kalau sekarang kalau bus itu kan 172 kilo. Tapi dulu Nabi jalan motong 11 gunung didaki. 11 gunung kayak apa itu, Pak? Jadi itu udah dataran tinggi, Nabi masuk. Kalau kita naik kereta, di situ kan di bawah itu ada jalan. Nah, kalau musim-musim libur anak-anak tuh banyak camping. Anak Arab itu ya. Jalan Nabi. Ya, bayangkan yang tadinya Nabi itu ingin sekali Bani Saqifah itu karena dari keluarga Nabi. Bahkan Nabi besarkan di daerah Taif. Halimatus Sa'diyah itu adanya ya di Taif. Dan orang yang sudah bersahabat dengan Nabi, orang-orang kecil. Sampai ketika Nabi itu terluka, datanglah seorang pendeta hadis. Dia mengatakan, sungguhnya masyarakat Taif tidak seperti apa yang terjadi saat ini. Kalau bukan karena kejahatan kaum musyrikin Mekah, nggak akan terjadi pula perlakuan yang kamu terima seperti saat ini. Ini bukan tindakan orang Taif, tapi ini ada tindakan orang-orang yang brutal. Kenapa? Nabi terluka semua kakinya, dan bahkan badannya pun merah-merah, hanya pala yang dilindungi. Hingga akhirnya seorang pendeta hadis itu membawalah Nabi mampir ke rumahnya. Nah, kalau Bapak pergi ke Taif, di Masjid Kuk sebelah kiri, Bapak naik ke atas, itu masih ada bekas gereja. Dan dia menyatakan, kami menyatakan syahadat kepadamu. Akhirnya Nabi pulang. Begitu pulang, habis berziarah, Nabi tertidur, Pak. Sedang tertidur, tiba-tiba datanglah segolongan jin. Turunlah surat jin itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakan ya Muhammad, telah diwahyukan kepadaku, datang segolongan jin mengatakan, sungguhnya kami sangat takjub dengan Al-Quran yang telah kau bacakan. Yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Quran itulah yang menyebabkan aku mendapatkan petunjuk ke jalan Allah yang maha lurus. Dan sekali-kali kalau orang Mekah ini syirik, kalau orang Mekah ini berat meninggalkan kemusyrikannya, maka sejak kali ini aku tidak akan berbuat syirik selama-lamanya. Itu pengakuan jin. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan bahwasanya aku mendapati dalam Quran ini, sekali-kali Allah tidak akan membutuhkan, Allah tidak butuh anak, dan Allah tidak butuh teman. Kalau mereka itu mengatakan bahwa aku juga menuhankan Allah, tapi karena diriku ini kotor, aku jadikan bil-bil ini, Lata, Uzza, hanya media buat kami. Allah tidak butuh perantara. Itu kata pengakuan jin. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata wa anna zananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba
wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Kalau mereka itu menjadikan bil-bil atau patung-patung Lata Uzza itu dengan kekuatan jin-jin, tapi ayat 6 Allah menegaskan, barang siapa orang yang ingin menjadi orang yang hebat, terpandang, lalu mereka menggunakan jin-jin itu untuk mendatangkan rasa kehormatan dan wibawa dalam hidupnya, maka hidupnya bukan makin senang, makin susah. Sudah Pak, ayat 4 diturunkan. Artinya, ya Muhammad, kalaulah orang Mekah ini tidak mau menerima dakwahmu, tidak mau mendengarkan Al-Quran dibacakan, tapi kami golongan jin ini siap untuk mengaji dengan kamu, mendengarkan Al-Quran itu. Itu intinya Pak. Nah inilah Pak yang menjadikan Rasulullah bangkit. Begitu bangkit sudah masuk lagi ke Masjidil Haram. Nah itulah begitu Ikrimah melihat saudaranya, Ikrimah ini anaknya Abu Lahab, ya ibu, Muhammad itu sudah pulang, ada di Mekah, sekarang ini ada di Masjidil Haram sedang sholat. Nah apa yang akan kau lakukan? Bawalah itu kotoran onta yang sudah busuk. Pak, dibawalah. Rasulullah sedang sholat, ditumpuk itu di atas kepalanya. Itu Ikrimah, Abu Lahab jahatnya. Kenapa? Dia membunuh nggak sukses, malu semua kan. Udah kamu aja lah kerjakan ini. Nah begitu Pak, sudah Rasulullah itu penuh dengan kotoran, ya. Maka akhirnya Abu Bakar datanglah membersihkannya. Lalu ditanya, wahai Rasulullah, apa yang kau inginkan pada Ikrimah itu? Tidak, dia saudaraku, dia juga adalah kakek, anak cucu dari kakekku. Pak, Rasulullah sabar. Dengan kesabarannya itulah akhirnya Jibril datang. Jadi 3 kali Rasulullah itu disucikan Pak, dan dibersihkan hatinya, ya. Pada waktu beliau sedang mengangon kambing Halimatus Sa'diyah. Nah, yang kedua pada waktu Nabi 25 tahun, maka sejak itu Nabi sering bertahanut. Dan yang ketiga, Nabi dibersihkan lagi pada tahun ke-8 kenabiannya. Sebelum di Isra Mi'rajkan, maka Nabi dibersihkan lagi hatinya, dibelah. Kalau Bapak ini baca dalam hadis, ya, Fathul Bari, dan hadis ini mutawatir, semua para perawi meriwayatkannya, dan begitu pula yang mendengarkan dan mencatat, diantaranya ada Abu Bakar, ada Umar, ya, dan juga sahabat-sahabat Al-Khudri mencatatnya. Apa yang dicatat di situ Pak? Bahwa Rasulullah SAW ketika bercerita mengenai Isra dan Mi'raj, maka semua membenarkan, sampai akhirnya Abu Jahal bertanya kepada Umar, kepada Ali, benarkah Muhammad bercerita bahwa dia tadi malam pergi ke Palestina atau Baitul Maqdis, dan bahkan dia sampai naik ke Sidratul Muntaha? Kata Ali, dari siapa kau dapat paman? Aku mendengarkan dari Abu Bakar. Jangankan dari Abu Bakar, jangankan Abu Bakar mendengarkannya dari Rasulullah, sekaliannya paman pun yang tidak suka dengan Muhammad, paman mendengarkan bahwa Rasulullah bercerita tentang hal ini, maka aku pasti percaya. Bingung Pak Abu Jahal. Udah kalau begitu gini, mari kita datang, kita buktikan. Ya Rasulullah, kata Ali, benarkah apa yang diceritakan oleh paman kita ini Abu Lahab, bahwa kau tadi malam sampai ke Baitul Maqdis? Benar wahai Ali. Kata Abu Lahab, stop, coba ceritakan kepada saya. Di sana itu ada masjid yang pertama dibangun oleh Allah, yaitu masjid yang menjadi kiblat kita. Coba ceritakan kepadaku berapa jumlah jendelanya, dihitung.
Abu Lahab diam. Ditanya lagi, coba terangkan kepada aku, di mana kendaraanmu itu berhenti? Diceritakan, Pak, Buraq itu diberhentikan oleh Allah pas di depan imam. Lalu Buraqku dibawa ke bawah. Kata Umar, benar, gak bisa bicara apa-apa. Nah, disinilah, Pak, maka Isra dan Mi'raj ini adalah merupakan ujian keimanan. Yang pertama terjadi satu buat orang-orang Mekah, dan yang kedua juga buat para sahabat Nabi yang datang selain dari orang Mekah, baik yang sudah beriman maupun belum. Buat orang-orang Mekah mendengarkan hal ini suatu keanehan, tapi akhirnya lambat laun, makanya Allah menceritakan Isra dan Mi'raj ini dengan menggunakan kata-kata namanya tasbih, Pak, mensucikan zatnya. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Itu namanya Isra. Ya, kalau Nabi Muhammad SAW sebagai manusia nggak mungkin lah, Pak, bisa jalan, ya kan, dalam satu malam yang jaraknya itu 1470 kilo. Karena kalau dari Mekah, dari Madinah ke perbatasan Jordania, pernah Nabi melakukan perang Tabuk, ya, itu 487. Madinah, Mekah 425, berapa itu? 900. Dari Tabuk itu ke Masjid Aqsa itu sekitar 470 kilo. Itu, Pak. Sekarang kalau bus kendaraan, bus ini jalan rata-rata per jam 1 kilo, butuh berapa waktu itu? Paling tidak kan 4 hari 4 malam. Bagaimana cara kita itu bisa mempercayai bahwa Nabi benar-benar Isra? Kalau kita nggak pahami dengan Quran, surat Az-Zumar ayat 56, wal ardu jami'an fi qabdatihi, bumi ini semuanya dalam genggaman Allah. Nah, bagi Allah itu jangankan pakai menggunakan kendaraan, umpamanya semut yang ada di telapak kita, ya kan, katakanlah telapak kita ini memegang bumi. Kalau dari Indonesia dipindahkan ke Amerika, gampang nggak? Ya, katakanlah di global gitu kan, kita pindahin aja, kenapa susah? Makanya Allah katakan, aku aja memperjalankannya. Bagi Allah, Allahu Akbar. Itu satu, Pak, iman buat orang yang beriman. Oleh karena ini mujizat, maka al-mu'zizatu yahdusu min khariqil adati. Jadi kalau kita bicara Isra Mi'raj, jangan pakai logika, pakai iman. Pakai logika tidak akan percaya. Lu mimpi kali, bisa-bisa begitu. Kayak Abu Jahal, dia nggak punya iman. Tapi buat Abu Bakar, saya percaya hak bahwa Nabi tidak berbohong. Makanya digelar As-Siddiq. Dan ini perjalanannya, Pak. Lalu apa yang didapati oleh Nabi dalam Isra dan Mi'rajnya ini? Kalau Isra mendapatkan pengalaman bahwa Nabi disuruh memilih hijrah. Karena ini terjadi setelah hijrah yang gagal ke Taif. Maka kamu boleh hijrah ke Syam, kamu boleh hijrah ke Tursina, Mesir, kamu boleh hijrah juga ke Yastrib. Nabi memilih Yastrib karena sudah ada beberapa kali, dua kali kepala atau suku-suku Yahudi yang ada di Madinah itu, karena sedang terjadi perang saudara, melakukan baiat, meminta Nabi hijrah ke Madinah. Ada namanya Baiatul Aqabatil Ula, berbaiat di Aqabah yang pertama. 7 kepala suku, Bani Khosraj, Bani Nadir, Bani Sulaim, ya,
Bani Sakifah dan 7 pembesar ini sudah berikrar, tapi Nabi menahan diri. Itu terjadi pada tahun ke-7. Pada tahun ke-8 sebelum terjadi Isra dan Mi'raj, datang lagi dalam keadaan Nabi ini tertekan hidupnya, maka datang 12 suku itu meminta Nabi hijrah ke Madinah. Maka Nabi memilih kota Madinah. Dan kalau Bapak lihat di Madinah itu kehidupan berbeda di Mekah, ya, karena ini tanah yang diberikan keberkahan. Kalau Bapak pergi juga ke Tursina, ya pernah mungkin kita tuh naik ke Jabal ke St. Catherine, Cakur Tursina, di situ ada yang namanya Lembah Tua, tempat Nabi Musa SAW menerima wahyu. Maka di situ pun orang semua pasti akan senang. Maka daerah itu menjadi perebutan sampai sekarang, yang dimana Israel pun berambisi untuk menguasai, dan daerah sini pernah dikuasai oleh Israel. Tapi dalam perang 1972 Mesir bisa menang. Jadi daerah-daerah yang dilewati Nabi dalam Isra Mi'rajnya akan menjadi daerah perebutan, dan itu dikomentari oleh Al-Hakim dalam Struggle of Jihad, bukunya itu ya, Struggle of Jihad. Dia menerangkan ya, perang akhir zaman itu yang diperebutkan daerah yang termasuk Mekah. Hati-hati Pak itu. Nah, dalam Isra ini Allah memperlihatkan kesuburan, dan itu terbukti. Setelah itu Nabi sampai di Baitul Maqdis, maka Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat dan Nabi menjadi imam. Jangan dipahami lagi dengan logika. Kenapa? Yang menjadi makmum di situ para nabi. Setelah Nabi memimpin sholat 2 rakaat, maka barulah dimi'rajkan. Mi'raj itu nama alat Pak. Jadi kalau kita itu naik ke atas, ada menggunakan lift, ya kan? Satu lagi menggunakan tangga. Kalau kita itu menggunakan lift, mas'ud, ya kan? Yas'ud, naik pakai undakan, naik sekaligus ada tur vertikal. Tapi Nabi menggunakan mi'raj. Mi'raj itu berarti menggunakan vertikal, datar, vertikal, datar, kayak tangga kita. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini menembus planet, vertikal atau menggunakan tangga? Hah? Ada orang fisika sini? Sekaligus begini atau beginilah? Bapak tahu dulu ada pesawat Amerika yang meledak, ada ibu guru TK kan? Bapak tahu faktor meledaknya itu, karena seharusnya dia sudah mendatar, dia terus menembus. Nah itu Pak, dibuktikan bahwa untuk menembus planet-planet ini harus dengan ilmu. Maka ya ma'syarul jinni wal ins, dan surat Ar-Rahman, hai golongan jin dan manusia, in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu. Jika kau ingin menembus planet-planet yang ada di dunia ini, tembuslah. Kau tidak akan bisa menembusnya, bangsa jin dan manusia, kecuali kau sudah memiliki pengetahuan. Pengetahuan itu ya lakukan penelitian. Apakah ini vertikal ataukah vertikal horizontal? Tapi Al-Quran sudah bicara vertikal horizontal. Kalau vertikal saja pasti kau bentok. Nah itu terbukti kegagalan Badan Antariksa Amerika. Yang pertama itu meledak karena seharusnya dia horizontal tapi tetap vertikal. Satu, itu ilmu pengetahuan. Yang kedua, pada waktu Nabi dimi'rajkan, nggak diragukan lagi, karena secara kendaraan sudah menggunakan mi'raj vertikal horizontal. Nabi di langit pertama bertemulah dengan Nabi Adam alaihissalam. Begitu Jibril mengetuk, maka Nabi Adam bertanya, siapa anda? Saya Jibril. Dengan siapa kau datang?
dengan Muhammad. Apakah dia sudah diutus jadi utusan Allah? Sudah. Bukalah, masuk. Kata Nabi Adam, engkaulah orang yang sangat beruntung yang akan menjadi imam seluruh pada para nabi ini. Yang kedua, Nabi juga bertemu dengan Nabi Isa, Nabi Idris, terus sampai ke-6 ketemu Nabi Musa alaihissalam, ke-7 Nabi Ibrahim. Nah, disinilah Bapak, bahwa orang yang mati itu cuma jasadnya, tapi ruhnya nggak pernah mati. Maka orang yang sudah mati saat ini tinggal di mana? Di alam barzah. Dan alam barzah itu alam penyekat, yang dikumpulkan di alam penyekat itu baina alamud dunya wal akhirah. Itulah namanya alam barzah. Alam barzah itu bentuknya seperti apa? Bainahuma barzakhul la yabghiyan, hanya sebagai penyekat kehidupan. Dan dia bisa melihat keluarganya yang masih hidup, hanya tidak bisa berbicara. Dia bisa menangis ruhnya ketika melihat keluarganya berbuat maksiat, yang seharusnya berdoa setiap waktu untuk kedua orang tuanya, tapi dia melihat anaknya setiap hari berbuat maksiat. Dia sungguh sangat menyesal. Bahkan dia mengatakan, lebih baik saya tidak punya anak, dosa saya tidak bertambah. Tapi sebaliknya begitu melihat anaknya rajin ibadah, selalu berdoa, ya Allah, kenapa aku hanya punya anak 10? Sekiranya aku punya anak lebih banyak lagi, mungkin aku akan mendapatkan surga yang lebih baik daripada hari ini. Itulah Pak. Makanya kalau kita sayang dengan orang tua kita meninggal dunia, cobalah Pak, kita menghibur dengan cara kita banyak beramal saleh. Jadikan diri kita ahli ibadah. Jadilah kita orang banyak berdoa kepada Allah. Itu satu. Kenapa? Karena Nabi sudah membuktikan bahwa orang yang sudah meninggal itu tinggal hanya mereka menunggu kapan dibangkitkan untuk diciptakan ruhnya. Kenapa? Bukan dihidupkan lagi, karena ruhnya tidak pernah mati, pindah ke alam barzah. Yang kedua, begitu Nabi sudah sampai ke langit ke-7 dengan Nabi Ibrahim, bicaralah. Nabi Musa menangis terseduh-seduh. Dalam tafsir itu Ibnu Katsir menceritakan, ya, lalu Nabi Rasulullah bertanya, wahai Musa, kenapa kau menangis? Aku ibah kepadamu, aku iri karena umatmu sangat banyak sedangkan umatku sangat sedikit. Wa anta syafi fi yaumil qiyamah, dan Allah akan berikan kepada kamu syafaat, pemberi pertolongan pada hari kiamat. Kalau kita baca mengenai tentang hari kiamat nanti, ketika manusia dibangkitkan semua, yauma nad'u kullu unasin bi imamihim, semua kita akan dibangkitkan bersama para pemimpin kita. Ketika umat Nabi Adam, umat Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi Nuh meminta syafaat pertolongan kepada Nabi mereka, tunggulah, pergilah kepada Muhammad. Hanya Muhammad yang diberikan syafaat itu. Itulah yang menyebabkan aku menangis. Walaupun aku ini sudah menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir'aun, tapi Allah tidak berikan, karena aku pernah membunuh orang yang tak bersalah. Itu pengakuan Musa alaihissalam. Sampai ke Ibrahim, Pak. Setelah itu Nabi Ibrahim bilang, wahai Jibril, hanya sampai sinilah engkau bisa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu maka Jibril terputus, maka dipanggillah untuk naik, namanya Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur ini Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memimpin salat. 70.000 malaikat memakmuminya. Dan tempat itu luar biasa indahnya. Terdiri taman-taman, bangunan yang tidak pernah bosan dipandangnya. Setelah sholat dimakmumi dengan para malaikat itu, maka langsung Allah memanggilnya Rasulullah SAW tanpa didampingi oleh malaikat Jibril. Kemana? Ke Sidratul Muntaha. Ingat Pak, ini mukjizat.
Di Sidratul Muntaha itulah kalau Nabi Musa diajak bicara oleh Allah di lembah tua, Nabi Ibrahim juga diajak berbicara Pak di tengah lapang, tanah lapang, tapi Rasulullah di Sidratul Muntaha. Innani anallah, ay Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, yang tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Inilah hadiah dan oleh-oleh Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, yaitu menerima kewajiban salat setelah diproses dari Baitul Maqdis. Nabi salat sendiri atau berjamaah? Di Baitul Maqdis tadi Nabi sholat sendiri atau berjamaah? Berjamaah Pak. Sampai di Baitul Ma'mur Nabi sholat sendiri atau berjamaah? Berjamaah Bapak. Sholatnya kebanyakan berjamaah atau di rumah? Padahal Nabi bilang as-salatu mi'rajul mu'minin, sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Jadi kalau kita peringati nih Isra dan Mi'raj, habis itu subuhnya di rumah, zuhurnya di rumah, maghribnya di rumah, isyanya di rumah, ya sama aja kita nggak beriman. Sampai Nabi bilang, kalau kau ingin mengalahkan musuhmu, lakukanlah sholat subuh berjamaah. Kalau kamu sudah punya giro melaksanakan sholat subuh berjamaah layaknya kau sholat Jumat, maka dengan sendirinya musuh-musuhmu akan lari ketakutan. Ini satu Pak. Yang kedua, sekarang kita berapa waktu ini sholat sehari semalam? Berapa waktu? 5 waktu, 17 rakaat. Begitu Allah mengatakan wa aqimis shalah, kenapa kata-kata mendirikan di situ Pak? Artinya sholat kalau nggak ada usaha, nggak ada perjuangan, susah kita sholat. Kita mau sholat, tiba-tiba tamu datang. Kalau Bapak perlu memperjuangkannya, tunggu ya, saya sholat dulu. Rapat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunggu, tutup dulu, kita skor. Nanti kita teruskan setelah rapat. Nah, ini namanya semangat Mi'raj. Kenapa? Tadi aqimis sholata li dzikri. Artinya orang yang tidak mendirikan sholat, dia bertanda orang yang tidak ingat Allah. Surat apa ini? Toha ayat 14. Dan langsung Allah tanpa perantara, aku ini Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Di mana? Di Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi di atas arsy Allah. Kayak apa tempat itu? Kata Nabi, bangunannya berbentuk kubah dan jendela-jendelanya itu seperti layaknya kuping-kuping gajah. Itu hadis Bukhari Muslim 24.800. Bapak bisa baca itu hadis. Ya, betapa di situ ketika Nabi masuk ke bangunan itu langsung, cuman Allah, Rasulullah tidak bisa melihat Allah, hanya suara seperti layaknya Musa, hanya lambang api. Lalu kata-kata wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Lalu apa yang Nabi dapat? 50 waktu. Itu pun Nabi sudah girang sudah. Coba kalau sekarang sholat 50 waktu, 2 rakaat aja dah, 12 jam dibagi 50 jadi berapa itu? 24 jam. Tiap berapa menit? 30 menit sholat, ya habis waktu lah.
Maka turunlah kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, apa yang kau terima? Alhamdulillah, aku sudah mendapatkan kewajiban sholat. Nabi Ibrahim pun senang. Itulah adalah merupakan suatu amal ibadah yang dapat mengingatkan umatmu. Aku tidak mendapatkan kewajiban itu. Keturun Nabi Musa alaihissalam, ya Muhammad, apa yang kau dapati? Allahumma wajib sholat. Aku juga sholat 50 waktu, tapi bangkrut umatku. Kenapa? Gak ada yang sholat kena habis waktunya. Padahal umatku kuat-kuat. Maka baliklah ya Muhammad, minta. Gimana minta? Antara tidak. Tapi kata Nabi Ibrahim, baliklah. Umatmu kecil-kecil. Balik Pak. Balik. Mendapatkan penurunan itu 40, 30, 20, ya kan? Sampai 20 ini aku malu minta lagi. Enggak, minta lagi. Dikurangin 5, 15. Dikurangin lagi Pak, 10. Suruh baik ya Musa. Enggak kuat umatmu, enggak kuat. Ah kuat. Sampai akhirnya 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ringan berat? Woi, ringan berat? Ringan berat? Nah kalau ringan kenapa masjidnya masih kosong? Pak nggak ada yang kita bahas. Ya sekarang saya tanya ya, kalau kita ini ingin mendapatkan sesuatu dari orang yang kita kagumi, caranya bagaimana? Ingat aja selalu. Dapat nggak? Dapat. Allah ini ya yang punya alam semesta. Kalau ditanya, kenapa kamu menuhankan Allah? Ya karena Allah satu-satunya Tuhan. Emang hanya Allah yang menciptakan kamu? Iya. Bacanya Bapak surat Al-Hadid. Bapak bisa baca di situ. Ayat 1 sampai ayat 6. Bapak akan tahu itu semuanya. Di samping surat Al-A'raf ayat 53. Inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy. Yughsil laila an-nahara yatlubuhu athitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Dialah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan dia juga menciptakan alam semesta. Termasuk kamu ya. Kemudian Allah yang mengatur di atas arsy itu. Allah perjalankan siang dan malam silih berganti. Allah gerakkan matahari, bulan, bintang. Ketahuilah kata Allah, semua bergerak atas dasar perintahku. Surat Al-Hadid Bapak bisa baca. Sabbahadillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus apa lagi? Wal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di ayat 4-nya kita bisa baca lagi di situ sama penegakan bahwa akulah yang menciptakan langit dan bumi. Semua. Itu dasar kita menuhankan Allah. Nah, jadi kalau kita itu supaya ingat akan kebesaran Allah dalam hidup kita ini salat, maka sampai Nabi menjelang wafatnya dan ketika Nabi menjelang sakaratul maut, Nabi menangis. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kau takut menghadapi sakaratul maut? Tidak. Apa yang kau takuti? Ummati, umatku. Berapa kali? 3 kali. Kata Nabi, ummati, ummati, ummati. Kata Ali, apa yang kau takutkan dari umatmu ya Rasulullah? Kelak di akhir zaman umatku banyak yang meninggalkan salat. Subillah min dzalik. Kata Nabi, man taraka salatan muta'ammidan waqta fa huwal murtadun. Kalau ada di antara umatku nanti dia meninggalkan salat menganggap itu sepele, satu waktu saja, maka murtad agamanya. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua kata Nabi, hasibu anfusakum
periksalah amal semua perbuatan kamu dalam hidup ini qabla ayyuhasabu, dan ingatlah sebelum Allah akan memeriksa semua amalan kamu semuanya, maka Allah akan memeriksa amal ibadah sholat. Makanya Bapak, ya Allah, insya Allah kalau anak kita ini nakal bagaimana aja, kalau dia masih sholat, insya Allah masih punya tiang agama. Makanya as-salatu imaduddin, sholat itu adalah merupakan tiang agama. Dan dalam Al-Quran itu Pak selalu dikaitkan dengan berjamaah. Wasjudu ma'ar raki'in, betul nggak? Innaka takunu adna min sulusail lail wa nisfahu aw sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Sungguhnya kamu tuh kurang bangun di waktu malam untuk melaksanakan sholat. Pak, ini sholat tambahan aja, Allah ungkitkan. Dan kamu juga kurang membaca Al-Quran, dan kamu juga jarang sekali melaksanakan sholat bersama orang-orang yang sujud. Selalu. Saya yakin kalau semua orang memperingati Isra dan Mi'raj ini dikaitkan dengan girah untuk melaksanakan sholat dan takut meninggalkan sholat karena dia akan masuk neraka, saya yakin Pak, habis bulan Rajab ini pasti masjid itu ramai di mana-mana. Kita saksikan sekarang. Maka kalau Bapak memperingati ini, cobalah bangkitkan kembali semangat sholat. Yang kedua, Bapak, untuk apa sholat itu? Kenapa Rasulullah begitu bergembira dan pede begitu sudah mendapatkan wajib sholat ini? Ini kan sebelum Nabi itu hijrah, masih di Mekah Pak. Karena sudah ada kepastian ibadah yang diberikan oleh Nabi, ya sudah, Nabi pede mendakwahkannya. Kenapa? Yang dicengi seorang Yahudi, orang musyrikin Mekah, ada raja datangan. Coba aku ingin dengar ya Muhammad, amal ibadah apa yang diwajibkan oleh Tuhanmu? Nggak tahu. Dibilang sholat, Nabi dulu kepada sholat. Nabi diwajibkan sholat, tapi rakaatnya sudah jelas 5 rakaat, dan itu ringan. Diletakkan pada waktu-waktu yang memang sangat sulit. Di waktu kita sering melupakan Allah. Begitu kita kerja dari pagi, ya, istirahat jam 12, datang waktu zuhur. Waktu zuhur nggak pernah bergeser dari jam 12, ya kan? Antara kurang jam 11, kurang 12 lewat sedikit. Asar, Nabi tanya, mata waktu asri, Nabi tidak pernah mengucapkan jam, karena jam setiap negeri itu berbeda-beda. Kata Nabi, waktu asar itu apabila bayanganmu sudah setinggi diri kamu. Waktu maghrib ditanya lagi, kapan waktu maghrib? Apabila matahari tenggelam. Waktu isya apabila warna mega merah itu hilang, maka datanglah waktu isya. Waktu subuh apabila datang fajar shadiq. Fajar yang benar itu adalah fajar yang mengeluarkan sinar di tempat matahari itu terbit, ya, tapi dia tidak bergaris, terang saja sudah ufuk. Yang paling nyata kalau kita naik pesawat, subuh udah masuk belum? Lihat aja di sana, udah terang belum tempat matahari terbit itu? Di lain gelap, di situ terang, udah waktu subuh datang. Nah, itulah Pak, Allah terangkan jangan sampai orang salah mengidentifikasi waktu sholat. Jadi kalau sekarang ini ada orang sholat dikumpulin aja lah waktu asar semuanya, maka pasti sesat. Kenapa? Allah tidak mengatur waktu sholat itu, tapi Allah serahkan pada Nabi. Sampai 50 rakaat itu, ya, jadi 5. Nabi bertanya, Rasulullah, bagaimana pahalanya? Apakah sama 50 rakaat, 50 waktu dengan 5 waktu ini? Kata Nabi, sama. Setiap satu waktu akan kami berikan 10 kebajikan, berarti 50. Kita beruntung. Padahal sholat sebelumnya Rasulullah SAW ini ya 50 waktu seperti Nabi Musa, maka dia menangis. Udah 5 waktu aja masih kececer, masih tertinggal. Ya Allah, bagaimana kalau 50 waktu itu? Nah, ini hadiah yang ketiga. Tadi melihat keberkahan, yang kedua adalah sholat, yang ketiga. Nabi menangis selalu. Kenapa ya Rasulullah kau menangis? Karena di akhir zaman itu semua orang meyakini agama dengan logikanya, bukan dengan keimanan. Termasuk apa ya Rasulullah?
banyak orang yang tidak percaya tentang adanya surga dan adanya neraka. Sudah terjadi? Bapak sekarang zaman internet ini, mungkin tanpa sadar anak bapak beragama tidak bertuhan. Kenapa? Dia ngaku Islam nggak mau sholat, ngaku Islam maksiat, STMJ istilahnya. Sholat mah sholat, tapi maksiat jalan juga. Kenapa? Dia nggak, akhirat itu nggak ada lah. Pak, Ibu, rukun iman ada berapa? Amanah billah. Kedua, percaya dengan malaikatnya. Tiga, percaya kepada kitab-kitabnya. Artinya kita membenarkan isi Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, ya kan? 4, percaya pada Rasul-Rasul. 5, percaya dengan adanya hari kiamat, artinya adanya kehidupan setelah mati. Sekarang kita percaya? Percaya nggak? Ya percaya. Kalau nggak percaya dibilang udahlah, nggak ada kok, orang udah mati ya mati aja. Itu ateis. Bahkan ada orang bercerita mengenai tentang akhirat. Ngapain sih cerita, emang udah ada yang pergi ke sana? Kayak kalian sudah pernah lihat aja surga neraka kayak apa? Ada nggak begitu? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ini Mi'raj ya Pak? Surga sudah ada? Neraka sudah ada? Bapak yakin? Dari mana? Al-Quran. Inilah Pak, di antara oleh Mi'raj itu, ya Rasulullah, apakah kau pernah melihatnya? Aku meminta diperlihatkan surga dan neraka itu. Bahkan aku yang kupinta adalah neraka. Apa yang terjadi Rasulullah? Nah itulah Nabi menceritakan surat Al-Muddathir ayat 43. Ketika Nabi itu di Sidratul Muntaha meminta, ya Allah, aku ingin lihat orang-orang di neraka. Kalau di surga nggak usah kau perlihatkan kepadaku ya Allah, tapi aku takut banyak umatku tidak takut dengan neraka itu. Biar aku menceritakannya seperti layaknya orang itu benar-benar melihat. Sudah, ya Muhammad, masuklah ke neraka. Begitu Nabi masuk ke neraka, Pak, Nabi melihat pakaiannya, jubahnya bagus, jidatnya hitam. Pokoknya ini orang ahli ibadah, ahli sedekah, tapi dia masuk neraka. Kira-kira kalau Bapak yang mulia seperti bertanya nggak? Nabi pun bertanya, Masalakakum fi saqar. Hei penduduk Saqar. Ini Nabi. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Saqar? Qalu lam naku minal musallin. Aku masuk neraka masalah sepele, sholat mah aku rajin, di depan jadi imam, sedekah aku jalankan semua perintah Allah itu, cuman kesalahanku satu, sholatku gak dihitung. Kenapa? Karena aku pejabat. Kalau mau jadi DPR, aku rajin ke masjid. Sudah jadi DPR, gak pernah ke masjid lagi. Ada yang begitu? Ada nggak? Yang mana? Calon penduduk Saqar dia. Wah, jadi waktu jadi ketua masjid Pak, rajin ke masjid. Begitu udah jadi ketua masjid, nggak ke masjid. Ada yang begitu? Sini nggak ada, saya yakin Pak. Kalau ada, tandain tuh penduduk neraka Saqar. 43 surat Al-Muddathir. Kenapa? Aku masuk neraka ini kena sholatku nggak dihitung.
Kenapa nggak dihitung? Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'un. Siapa yang ngebaca surat Al-Maun itu? Karena sholat dihitung, karena aku sholatnya ria, karena pengen dipilih, karena pengen dibilang alim, ahli ibadah. Padahal kalau di rumah aku nggak sholat. Makanya jangan sampai kita itu pas ria seperti ini sholat berjamaah biar ketahuan. Itu fungsi sholat berjamaah, saling mengontrol kita. Hidupkan masjid. Kita beruntung, Pak. Kalau orang Kristen sholat ibadah di rumahnya sah nggak? Nggak sah. Tapi kita resmi wajahna di kulli ardin masjidan. Itu bedanya kita. Di mana aja kita sholat, woi, ya kan? Kalau pengen mendapatkan kelebihan pahala, maka sholat berjamaah. Kalau pengen kita termasuk orang yang saleh, sholat berjamaah. Karena ar-rajulus saleh qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang soleh itu orang yang hatinya selalu ingin sholat berjamaah di masjid. Ingat tuh, Pak. Wah, Nabi nangis. Kata malaikat Jibril, Muhammad, nanti banyak kau saksikan orang seperti ini di akhir zaman. Kenapa? Kerjanya pencitraan aja. Maka jangan pilih tukang pencitraan. Hui. Masa kita mau pilih ahli neraka? Cari orang yang ikhlas, Pak. Ini. Wah, Ustadz bisa aja. Saya cuma menyampaikan ayat. Ini ulurannya, Pak, alurnya. Dah. Akhirnya Nabi jalan lagi melihat di Sakor itu. Apa di antaranya? Ada Pak orang kaya pakai emasnya sampai ke kaki. Ya, Masya Allah, pakaiannya sutra, dan dia orang berilmu, dan mereka itu adalah orang yang ahli ibadah. Masuk neraka juga. Tanya, ini kenapa kau masuk neraka? Dia jawab, karena kalau diajak sodako, tarso, mati saya sebelum jariah, sebelum bersedekah. Walam nut'imul miskin, kami mati sebelum kami bisa memberi makan fakir miskin. Nah, Pak, ayat 45. Jadi walaupun Bapak ahli ibadah, walaupun kita ini juga ilmu kita banyak, tapi kalau medit, pelit, bisa nggak masuk surga? Nggak bisa juga, Pak. Makanya beruntunglah, ya Allah, panitia DKM masjid nyediain kotak banyak untuk anak yatim, untuk operasional, ya kan, masjid, Pak, jariah, untuk pembangunan masjid, ya, untuk bencana. Makanya kalau kita itu hidup